Roh-Mu sendiri yang akan menjamah kami. Hadirat-Mu terbuka di tempat ini, kuasa Tuhan terus bekerja. Kerjakan apa yang menjadi kehendak-Mu ya Bapa. Bersihkan hati kami, nyatakan kehendak-Mu. Baik kami yang hadir maupun kami yang tidak hadir melalui streaming dimanapun mereka berada, sejauh mereka dapat mengakses setiap daripada firman yang diberitakan. Dan semua akan mengalami sebuah proses perubahan. Kuat di dalam Engkau menghadapi setiap tantangan yang dimungkinkan akan datang. Sebab Engkau telah meletakkan kami, telah menetapkan kami, mengurapi kami sebagai orang-orang yang lebih dari pemenang. Bila di dalam situasi yang semakin tidak menentu, kami tetap menjadi pemenang. Kemenangan di dalam Kristus akan mengalami pertukaran hidup, yaitu hidupnya Kristus. Hidup yang dikondisikan di dalam kelimpahan kerajaan Allah. Sehingga setiap dari kami dibangun untuk saling memperlengkapi, saling melayani, dan saling memberkati. Terima kasih Bapa. Demikian hamba berdoa buat saudara-saudara kami yang tidak bersama kami di dalam persekutuan ini. Mereka yang ada di online service dimanapun mereka berada, berkat-Mu atas mereka. Dan mereka yang sedang perjalanan, pelayanan, berlibur, atau tugas dari perusahaan atau pemerintah, sertai perjalanan mereka. Buat mereka senantiasa berhasil di dalam setiap apa yang sudah direncanakan. Batalkan dan menolak semua pekerja sijat dan coba menggagalkan mereka. Terlebih bagi mereka yang sedang beristirahat di rumah oleh karena fisik, atau mereka yang sedang dirawat di rumah sakit, ada kuasa kesembuhan turun atas mereka. Demikian kami berdoa buat saudara-saudara kami yang saat ini sedang melayani bersama di tempat ini. Pemusik, pemuji, dancer, usher, counselor, operator sound system, multimedia, lighting, sekolah minggu, perparkiran dan keamanan, semua yang terlibat di dalamnya yang tidak disebutkan satu persatu. Berkat Tuhan senantiasa menyertai sehingga kami boleh menjadi berkat. Demikian juga hamba berdoa buat mereka atau saudara-saudara kami yang berbahagia berulang tahun, yang namanya tercantum di layar monitor atau yang tidak sempat kami cantumkan pada bulan atau minggu ini. Berkat Tuhan atas mereka, perlindungan Tuhan atas mereka. Umur datang dari Tuhan, perjalanan hidup Tuhan beri kekuatan untuk mengelolanya. Demikian juga buat saudara-saudara kami yang kali pertama hadir di tempat ini yang tidak dimanapun mereka duduk dan mereka berada, mungkin kami tidak tahu, tetapi Tuhan, mereka hadir di sini bukan kebetulan. Berkati mereka, bukakan pikiran mereka untuk mengerti firman-Mu, sehingga mereka diubahkan dan membawa perubahan di dalam kehidupan. Terima kasih Bapa. Kami siap memasuki hari-hari yang penuh dan berkat oleh firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan, amin. Haleluya. Bapak Ibu, sebelum duduk kembali bisa lihat kiri kananmu dan bilang, senang saya bisa duduk berdampingan dengan Anda. Wey, luar biasa lihat muka-muka yang tersenyum, yang dipenuhi bahagia dan penuh dengan berkat. Terima kasih untuk praise and worship. Ya, silakan boleh duduk kembali. Haleluya. Oh iya, operator tolong saya, kayaknya tadi saya punya echo terlalu tinggi ya, tapi sudah mulai bagus. Ya, echo terlalu tinggi agak nggak enak telinga saya.
Shalom Bapak Ibu semuanya. Adakah Bapak Ibu yang kali pertama hadir bersama di dalam ibadah pagi hari ini? Boleh lambaikan tangan jikalau ada. Ya, Tuhan berkati buat Bapak Ibu yang kali pertama hadir. Anda bukan orang asing bersama kami, melainkan kawan sewarga dari kerajaan Allah. Tentu kami mengharapkan Bapak Ibu tidak langsung balik selepas ibadah ini. Bisa berjumpa dengan staf kami yang untuk membagikan visi misi gereja kita. Demikian kami juga ingin ambil bagian untuk berdoa. Jikalau Bapak Ibu punya pergumulan, tulis saja di formulir doa dan kembalikan ke asyir kami. Tuhan memberkati. Dan buat yang ada di live streaming, jikalau Bapak Ibu pertama kali bergabung dengan kami, jikalau Bapak Ibu ada pertanyaan bisa hubungi alamat tertera di layar monitor Anda, atau Anda ingin dilayani lebih lanjut, hubungi gereja setempat di mana bahwa setiap daripada kita perlu mengalami pertumbuhan. Saya kira itu untuk semuanya. Bapak Ibu, kita akan masuk ke dalam perenungan firman Tuhan di minggu pertama bulan yang ke-8 Agustus. Bulan ini adalah bulan penuh dengan berkat. Ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81. Oh ya, 80. Kok saya lupa dengan bangsa sendiri ya. 81 bukan usia yang terlalu muda, saya kira juga bukan usia yang terlalu tua. Ya, saya punya senior sekarang umurnya sudah 84 yang masih ada ya. 84, saya tidak sebut namanya. Ya cukup memberi inspirasi buat saya di dalam pelayanan. Saya ada di Pontianak, beliau sering datang. Selain Bapak Rohani saya yang sudah almarhum, dan dia ada seorang mentor yang cukup bagus. Pembapaknya oke. Sebetulnya saya punya kerinduan untuk mengundang beliau untuk masuk satu sesi di bulan Agustus ini. Kita sedang memasuki bicara tentang nilai-nilai kerajaan Allah yang hakiki, itu adalah keluarga. Ya, harusnya minggu ini saya harus sampaikan itu, tapi tadi saya telah memeriksa ada beberapa poin sehingga saya tidak bicara. Barangkali kalau beliau tidak bisa karena usianya sudah terlalu sepuh gitu ya. Ya, nanti Pastor Asang Family Care ya akan sampaikan. Bagus sharingnya dia itu. Ya, statement-statementnya itu memberi inspirasi. Saya baru oh ya. Oke. Ya, Pastor Asang, Pastor Sugandi, nanti Anda siapkan khotbah-khotbah yang sangat menggigit. Kalau tidak bisa menggigit, turun saja itu cuma digigitin satu-satu. Baik Bapak Ibu, kita akan mulai untuk merenung kembali atau review kembali. Tahun 2026 Tuhan sedang berbicara apa sama kita. Satu hal yang saya khawatirkan. Kita jalan di dunia nyata, ada terlalu banyak hal yang kita nikmati. Terkadang kita lupa firman Tuhan yang datang kepada kita, sehingga pada saat waktu kita menghadapi suatu situasi, kita lebih banyak mempersalahkan orang lain daripada melihat kesalahan kita di dalam menjalani maksud Tuhan. Itu persoalan kami sebagai hamba Tuhan. Hari-hari saya bukan peneliti karena saya tidak memiliki ilmu penelitian. Saya hanya mempunyai satu hasrat untuk mengamati saja. Ketika saya mengamati, lama-kelamaan saya melihat ada pola ya. Kehidupan ini sesuai dengan pengkhotbah diberkatakan tidak ada yang baru. Kalau tidak ada yang baru berarti menyisakan apa? Pola. Jadi apa yang terjadi hari ini sebetulnya polanya ada di hari kemarin. Kendati pun peristiwanya berbeda, ya, tetapi kejadiannya sama. Ada tujuan Bapak Ibu. Setiap peristiwa di dalam kehidupan pasti ada tujuan. Tentu tujuannya ada dua, tarik menarik. Tujuan kerajaan Allah dan kerajaan dunia yang telah dikondisikan oleh setan. Masing-masing punya tujuan. Itulah sebabnya kekristen yang bernilai, kekristen yang hakiki,
itu adalah dikatakan kekristen yang telah meletakkan rel pada tujuan keselamatan kekal. Apapun boleh terjadi. Yang terpenting kita mencapai tujuan keselamatan kekal. Dan Bapak Ibu ini perlu catat, sebetulnya kalau saya khotbah di 3 dekade yang lalu, enak ini. Pasti jemaat langsung tuh kedengaran tuh suara kertasnya karena bawanya Bible. Tulis tuh tek 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 tek. Sekarang nggak kedengaran. Tapi kemajuan teknologi rupanya juga mempengaruhi kemajuan cara kita mengadaptasi dan mengelola kognitif. Nanti nggak ada yang ngerti lah kayak betul kognitif. Kognitif itu adiknya Ko Cheng Hong. Kognitif itu mengolah pikiran. Apa sebab saya berpendapat seperti itu Bapak Ibu? Karena yaitu tenang aja. Firman Tuhan disampaikan tenang aja. Kadang-kadang pendeta bisa terpancing lalu memberikan statement, ya bisa saja menghakimi. Ini Bapak Ibu ngerti gak sih? Kok gak dicatat? Ya kadang-kala. Tapi saya berpendapat lain. Enggak dicatat tapi langsung diakses di hipokampusnya. Ini memang ya, ini asumsi saya. Ya, semua jadi terrekod di hipokampus dia, di otaknya. Ya luar biasa, nggak perlu dicatat lagi. Jadi bisa dipergunakan di dalam kehidupan sehari-hari. Itu asumsi saya Bapak Ibu. Tapi kalau salah gimana? Ya tanggung jawab masing-masing. Ya kan? Kalau benar gimana? Ya puji Tuhan kita semua menjadi umat pemenang. Tuh dia ada ya aminnya aja enggak. Pemahaman akan firman Tuhan itulah meletakkan kita pada rel seorang pemenang. Artinya kita mencapai pada tujuan akhir. Seringkali kata tujuan akhir itu diucapkan saat kalau kita sudah lihat ada satu benda di depan kita yang namanya peti jenazah. Dan pasti itu pengkhotbah akan katakan, Bapak, Ibu, Nenek, Adik, Saudara kita telah menyelesaikan dan perjuangan terakhir. Kan begitu. Apa itu Pak, Bu? Saya kira bukan. Dan Alkitab katakan jelas tertulis, keselamatan membawa kita kepada tujuan, keselamatan tidak diberikan. Memang keselamatan itu cuma-cuma, tetapi kata cuma-cuma harus ada tanggung jawab dari kita. Yaitu apa? Pengenalan akan Allah. Itulah keselamatan yang kekal. Kata pengenalan dalam hal ini bisa membawa kepada beberapa pola cara berpikir. Kata pengenalan sebetulnya bisa saja diletakkan pengertian. Bapak Ibu, kalau kata pengenalan kadang-kadang terlalu global. Tetapi kalau kita bawa kepada dimensi kata mengerti, mudah untuk kita menjawab. Apa itu? Kalau saya bilang kita perlu mengerti, berarti kita perlu apa? Perlu apa? Pastor Herpi, kalau Anda perlu mengerti, berarti harus apa? Belajar. Dan itulah makna, dan itulah manifest, dan itulah identitas seorang murid. Tapi kata murid langsung ditukar dengan sebuah konsensus. Supaya kita punya sebuah bahasa yang global, mengikuti keadaan dunia, maka dibilang Kristen, agama. Dan kita tahu kita Kristen, padahal kalau kita mau mengerti tentang kata Kristen itu adalah pengikut Kristus. Ada 2 bahasa di situ. Kristianos itu Kristen.
pengikut Kristus, Kristus itu adalah sebuah makna atau pengertian di kata Parakletos, Roh Kudus. Pengikut Kristus adalah orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Gimana mau dipimpin kalau nggak kenal? Roh Kudus bilang ke kiri, kamu ke kanan. Ya Pak, ya. Nggak usahlah kita bilang Roh Kudus yang nggak kelihatan. Yang kelihatan aja lah lampu merah. Saya aja pernah melanggar, ya kan? Udah tahu merah berhenti. Kadang-kadang kita asik ngobrol, ya udah merah. Liwat tengah-tengah mau gimana? Ya terus saja pelanggaran hukum. Itu yang kelihatan kita masih bisa melanggar, apalagi yang tidak kelihatan. Kamu kalau ditangkap gimana polisi? Nyalain siapa? Ya kan? Ya kita yang salah. Dan ini sebuah gambaran di dalam kehidupan kita. Nah yang tidak kelihatan ini, Roh Kudus yang memimpin kita selalu ke dalam rel kebenaran. Supaya kita bisa mencapai tujuan akhir. Yaitu apa? Keselamatan yang kekal. Karena itu 2026 Tuhan beri membuka jendela untuk kita lihat. Kemenangan itu penting Bapak Ibu. Kalau kamu menang, kamu akan dikasih piala kemenangan. Mazmur 21 dikatakan, Tuhan karena kuasa-Mu Raja bersuka cita. Kegirangan sebab kemenangan Kau berikan kepada kami. Dan apa yang menjadi kerinduan Kau karuniakan. Permohonan bibir tidak pernah ditolak. Kau sambut kami dengan apa? Mahkota kemenangan. Umur panjang. Mau umur panjang? Mau? Semua mau. Kalau nggak sehat gimana? Umur panjang sampai 100 tapi di kamar dimandiin, berak dicebokin. Mau? Nggak mau kan? Nah kerajaan Allah itu apa? Umur panjang Kau berikan, kesehatan juga Kau berikan. Mau umur panjang dan sehat? Mau. Tapi miskin terus. Makan tak ada, jadi pengemis. Mau? Tak mau juga kan? Maka dikata apa? Umur panjang, sehat, sukses. Ya ada suksesnya. Dan bukan hanya sukses. Kata sukses itu adalah kecukupan dan kelimpahan bagi kemuliaan-Mu. Nah itu Mazmur 21. Seharusnya orang yang beribadah di tempat ini ngerti Bapak Ibu. Karena ini datang dari Tuhan diberikan kepada saya. Tiap hari ini yang saya hidupi. Niscaya kalau saya tidak mengalami. Dan saya turunkan itu kepada generasi demi generasi. Itu yang pertama. Dan yang kedua, secara global. Energi itu penting karena dari alam sorgawi turun kepada alam dunia. Diakses oleh kimiawi tubuh kita keluarkan. Saya pinjam Pastor Johan di Kupang. Dia cerita panjang lebar dengan seorang pendeta. Itu pendeta belum pernah kenal saya. Tapi ceritanya itu buat dia seperti kayak ikan butuhkan air. Muap-muap. Saya kaget sorenya saya khotbah. Belum saya berkhotbah rasanya itu seperti vakum cleaner tingkat tinggi sedotannya itu. Tiap perkataan disedot terjadi lawatan. Apakah seorang pendeta? Enggak. Dan hari ini Bapak Ibu kalau ke Kupang gerejanya beda. Kayaknya udah pindah deh Pak Pastor. Tiap berapa lama dia bikin acara. Kadang-kadang saya tidak bicara kalah. Ya. Kadang-kadang apa yang pernah buat dia buat juga. Oleh perkataan dan kesaksian. Ada yang menanam, ada yang menabur dan ada yang menuai. Ya kan? Ada yang menyiram. Nah yang menanam Pastor Johan. Saya datang cuma tinggal apa? Menyiram saja.
Saya khotbahnya ringan sekali. Bapak Ibu, saya berharap ini dapat dimengerti. 2026 Tuhan bukakan jalan kita lihat, disampaikan. Ketika kita ada di ruangan ini, tiba-tiba Tuhan berbicara, kembali ke rumah Tuhan. Bethlehem. Mengapa Bapak Ibu? Dan ambillah terminologi dari firman Tuhan kitab Rut pasal yang pertama. Saya tidak usah buka lah ya, Anda catat saja atau yang pernah ikut itu. Di pasal pertama terus kita lihat ada namanya Rut. Bukan orang Israel. Tetapi dia bisa menjadi orang yang menurunkan generasi. Oleh Rut adanya Yesus Kristus Tuhan. Dari mana? Karena dia melihat ada seorang yang namanya Naomi sedang kembali ke Bethlehem, rumah roti, rumah Tuhan. Dan rumah Tuhan pada saat itu sedang musim menuai. Kemarin kita semua di sini sih nggak ada yang terlalu bola maniak bertengkar ya. Akhirnya ada yang datang ke saya, Pastor boleh nggak kami nonton bareng nih? Boleh aja, penting jangan bikin kotor aja. Pakai ruang mar silakan, pilih saja sesuai selera Anda. Pakai atas boleh aja, nonton sama. Ya karena gitu kan. Nggak tahu kejadiannya datang atau nggak nonton, saya nggak ikutin sih ya. Itu karena sudah larut malam. Bukan itu isunya. Setelah itu saya lihat di YouTube, kasihan juga itu. Ya kan, ada pemenang dan ada pecundangan naik motor itu. Yang pemenang bawa piala kan. Ya menangnya separuh nyolong sih saya pikir ya. Spanyol yang menang ya. Ya istilah kami dulu separuh nyolong katanya. Ini bahasa saya, maaf orang Spanyol ya. Ya senang. Bapak Ibu ketika dia bawa piala itu, dia nggak usah katakan dia pemenang, seluruh masyarakat akan teriak apa? Dia pemenang, dia pemenang. Dari mana? Karena pialanya. Sedangkan yang sudah punya nama besar, itu YouTube juga memang. Tadi saya pengen ambil YouTube itu. Ya walaupun itu cuma hanya ya hiburan, tapi bagus juga, ada inspirasi. Yang pecundang lari, ya bawa pisang, bawa Indomie. Saya kakek nama lah, memang itu ada Indomie ya. Tanya kemana kau Messi? Pulang kampung lah. Bagus juga ya. Kalau kalah pulang kampung supaya kampung lebih maju. Bapak Ibu, saya sedang memotivasi kepada kita memahami apa itu namanya pesan Tuhan. Kembali ke rumah Tuhan. Supaya kita punya akses nanti kalau belum mencapai tujuan akhir Tuhan di kehidupan ini, Yesus datang kedua kali, tapi kita sudah punya kepastian rumah Bapa. Suka tidak suka kita semua ini adalah peserta menuju rumah Bapa. Supaya kita betul-betul punya asuransinya, maka harus kembali ke rumah Tuhan dulu. Apa itu rumah Tuhan? Kadang-kadang kita perlu memahami secara konkret, secara teologisnya. Rumah Tuhan itu ada di dalam Alkitab, dikatakan dalam Matius pasal ke-16 dari 18 sampai 20. Komitmen, kesehatian, kehadiran. Itu rumah Tuhan. Hari-hari ini perlu terus disampaikan, dilatih Bapak Ibu. Kemarin habis doa pagi, ada satu mobil liwat. Nyak bilang, loh kok tempel latihan? Yang punya mobil kan sudah biasa bawa mobil. Anaknya perlu dilatih supaya kelak bisa bawa mobil sendiri. Mobil siapa? Enggak tahulah. Yang merasa ya senyum-senyum sedikit, tapi kan enggak salah. Nah tahu mempersiapkan generasi dilatih. Bapak Ibu, kita tidak tahu 2027 apa yang akan terjadi. Sekian bulan saya berdoa pada Tuhan, ada kegelisahan saya sebagai hamba Tuhan.
melihat situasi biasa. Tapi saya coba tenggelam di dalam kerajaan Allah pada 2022 yang saya masuk ke dia, saya temukan, saya cium aroma dan Tuhan berbicara pada saat panitia tahun depan itu dilantik. Saya tahu saya harus mengirim seluruh pelayanan tahun depan berdasarkan suara Tuhan dan teologi secara firman, kebenaran harus saya sampaikan. Tuhan bilang, tahun 2027 kehendak Tuhan terjadi. Wih, saya senang dong kehendak Tuhan terjadi. Betul enggak? Siapa yang senang kehendak Tuhan terjadi? Kenapa? Karena kehendak Tuhan terjadi di bumi ini, berarti bumi seperti di mana? Di sorga. Kenapa? Artinya bumi ini sudah tidak baik lagi. Firman Tuhan katakan bumi cemar karena penduduknya yang rusak mentalnya. Karena kitab toh. Walaupun saya tidak kutip ya Bapak Ibu ya. Ini khotbah tanpa kutip Alkitab lah. Karena itu perlu dihancurkan Bapak Ibu. Nah, kalau waktu dihancurkan kita ada di mana? Kan kita bukan balon. Dikempesin dulu, simpan, baru dia bersin, ditiup lagi. Kan bukan begitu. Ya ikut diayak, ditampi. Karena Tuhan katakan, hai Petrus, iblis sedang menampi engkau. Artinya sedang datang untuk melakukan godaan-godaan. Nah, tahun 2020 kita sedang latihan menghadapi situasi untuk memasuki tahun 2027 yang akan menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Tema kita itu. Nah, untuk mengakhiri caul yang kedua, tahun 2026 di bulan Agustus pada minggu pertama, ini perlu. Untuk yang ibadah pagi kan saya nggak khotbah sana. Koordinatornya ayo, mungkin di online catat baik-baik. Para pengkhotbah catat baik-baik, sampaikan nanti di situ. Kasihan jemaat kalau tidak tahu. Apa yang harus kita persiapkan? Caul kedua kita tahu bahwa kita masuk kepada bagian namanya apa? Kapasitas. Untuk kita menjadi pemenang dapat menyatakan kerajaan Allah, 3 tahapan yang tidak boleh kita lupa Bapak Ibu. Pertama identitas, maka kenalilah siapa kita ini. Tak akan mungkin kita bisa mengenali kalau tanpa kita mengenal yang di atas. Yang kedua, kalau kita mengenal diri kita siapa, di mana kapasitas kamu. Kemana nanti kamu mau pergi. Itu nanti baru yang terakhir aktivitasnya. Nah, kapasitas kita dikatakan apa? Perlu ditingkatkan terus menerus. Sudah belajar kan? Lalu batasannya apa? Alkitab kata hendaklah engkau jangan berpikir sedemikian rupa. Kalau kamu berpikir melampaui batas imanmu kehendak Allah, maka itu pikiran sia-sia. Kalau pikiran sia-sia, maka hatimu akan gelap. Kalau hati gelap, keputusan kamu bukan lagi memberkati, justru merusak orang lain. Kitab Efesus katakan begitu kan di dalam Efesus 4 17, 18. Hendaklah kau jangan berpikir sedemikian rupa, pikiran sia-sia. Dan ini penting Bapak Ibu. Karena itu tingkatkan kapasitas kerajaan Allah. Terus kita belajar. Kerajaan Allah itu ada esensi dan ada substansinya. Saya udah sampaikan juga di tempat ini. Nah, mengakhirinya kita memasuki Agustus yang akan saya bacakan. Kalau pastor yang khotbah kan runtutannya begitu. Ya, memang agak repot. Yang satu, saya harus menyampaikan maksud dan tujuan gereja ini yang Tuhan letakkan spiritnya kepada saya. Yang kedua, saya harus mengikuti kultur kehidupan hari-hari yang serba cepat. Kalau terlalu panjang nanti
nggak enak ini telinga dengarnya. Kalau babe khotbah kayak presiden yang sana, kalau dikasih mic nggak berhenti katanya, ngomong ngelantur kemana-mana. Presiden sana, presiden gimana nggak tahu lah. Kok saya disamakan ke presiden? Anco saya bilang. Kalau mau khotbah saya kadang grogi loh, benar aja. Kadang-kadang yang ada statement begitu. Saya bilang, Tuhan tolong saya. Tuhan bilang begini, orang yang menolak firman Tuhanku, dia akan kutolak. Susah banget kamu. Oh ya Tuhan, thank you. Terus saya tanya, Tuhan gimana jemaat Sam 21 Successful Community? Oh enggak pernah menolak aku. Dia cuma menolak waktu. Katakan kepada samping, saya mengerti yang satu ini. Mari kita mulai. 18 menit saya selesaikan topik ini. Ibrani pasal yang ke-12 saya mesti baca. Bapak Ibu perhatikan, saya akan nolong untuk membaca. Kita mulai baca dari ayat 25. Ibrani pasal 12 ayat 25 berkata, jagalah supaya kamu jangan menolak dia. Perhatikan loh Bapak Ibu ya, jangan nolak ya. Yang berfirman, sebab jikalau mereka yang menolak dia, yang menyampaikan firman Allah di bumi ini, ya, yang menyampaikan firman Allah, tidak luput, apalagi kita jika kita berpaling dari dia yang berbicara dari sorga. Jadi kadang-kadang ada orang datang untuk menyampaikan firman Tuhan, seperti yang saya katakan Pastor Johan. Ya, dia menyampaikan cerita firman Tuhan yang telah dititipkan kepada senior saya. Kan jangankan dia berdoa untuk kamu, dia tumpang kamu dekat saja dengan dia ngomong, kau pasti akan sukses. Dia kasih contoh-contoh orang-orang itu. Saya bilang, bro, mereka sukses itu bukan saya. Karena mereka mendapatkan firman Tuhan, menghargai saya. Menghargai Alkitab. Anda Bapak Ibu menghargai Alkitab enggak? Nah, sama. Yang membacakan itu kayak Alkitab aja. Ya. Oke, saya teruskan lagi 26. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan, bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Nah, ini bicara tentang apa? Bicara keseluruhan Bapak Ibu. 27, ungkapan satu kali lagi menuju kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. 28, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Sama-sama katakan amin. Dan yang menjadi dasar pemikiran kita dari pembacaan beberapa ayat itu berbicara akan datang satu masa, karena dunia yang sekian lama Tuhan berikan kepada kita untuk kita kelola. Namun pada satu masa Tuhan tahu bahwa tidak dapat lagi dipertahankan, maka perlu dihancurkan. Dan Bapak Ibu, hari-hari ini kita bisa lihat peristiwa-peristiwa yang terjadi secara global mengerikan sebetulnya. Detailnya gimana ya, saya belum punya pengetahuan sampai ke situ. Ada banyak hamba-hamba Tuhan yang memang mereka menyelidiki, lalu mereka bisa menyampaikan, bisa lebih konstruktif. Tetapi kita bisa melihat secara global bahwa dunia semakin tanda tanya besar. Ini secara umum. Kita di Indonesia sibuk dengan MBG,
sibuk dengan namanya apa itu, koperasi desa merah putih. Kenapa? Emang nggak bagus? Bagus lah, dukung saja, doakan saja, jangan kita pancing-cong. Ya kan? Muncul tiba-tiba 74 kilo emas. Semua kaget. Saya pikir kalau satu orang temu 74, kalau seluruh rakyat Indonesia ada 270 juta, nggak usah 74 kilo, 5 kilo saya, Indonesia pasti negara yang makmur. Kan nggak apa-apa toh, betul nggak? Itu kan uang dari mana? Ya kita nggak tahu, jangan terlalu banyak nilai. Kita sibuk dengan yang begitu. Tapi kita tidak tahu yang sedang terjadi di luar sana. Ada gempa bumi yang menimbulkan kematian yang begitu banyak. Ada kebakaran. Ada yang mati karena kepanasan. Belum lagi kita lihat suami bunuh istri, istri bunuh suami. Kenapa? Istri berani bunuh suami. Karena suami-suami pada takut istri katanya. Satu hari dia belajar untuk tidak takut jadi berani. Satu pendeta cerita, survei mengatakan bahwa kelihatan keluarga damai-damai saja. Ternyata setelah hasil surveinya, kata pendeta ya, pendeta sana saya juga tidak tahu. Ternyata cenderung damai-damai keluarga itu karena suami-suami takut istri. Konon katanya. Lalu di tengah jemaat ada satu encek teriak, "Moksu, mehehe nyongkong." Maksudnya bukan begitu ngomong. Dia bilang bukan kami suami-suami takut istri ya. Istri-istri kami hari-hari ini terlalu berani daripada kami. Maksudnya istri-istri yang lebih berani. Dan hari-hari ini kita lihat kondisi seperti itu kan. Ya saya berdoalah Mazmur 21 suami-suami bukan takut sama istri, melainkan takut sama Tuhan. Ada amin. Kenapa ditepukin tangan? Belum selesai Bapak Ibu. Istri-istri bukan berani melawan suami, melainkan dia mengerti kehendak Allah. Suami perlu dikasih nasihat. Itu doa saya. Kita terus lagi Bapak Ibu. Ayat 28, jadi karena kita menerima kerajaan ya yang tidak tergoncangkan. Ya, kerajaan tidak tergoncangkan. Perhatikan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dan hormat, dengan hormat dan takut. Ada 3 catatan di sini Bapak. Pertama, kerajaan kita menerima kerajaan tidak tergoncangkan. Pertanyaan yang sederhana, mengapa kita perlu menerima kerajaan tergoncangkan? Kemarin saya lihat ada orang ya, saya lihat waktu saya ada di Kucing ya, ada orang keluar dari mall, dari satu tempat keramaian ya, bukan satu orang, semua orang begitu keluar bawa payung. Nah kami yang tidak tahu saat itu nggak bawa payung, nungguin hujan sampai mungkin 2 jam. Akhirnya dengan berbaik hati sebagai suami dan supir, saya larilah ke mobil. Kan biasanya kan yang takut istri itu kan perlu, bukan takut istri dia, karena mengasihi istri, ya kan. Dia korban sedikit lah, lari ke mobil basah-basah, kira-kira begitu. Nah pertanyaan saya, kenapa mereka semua punya payung? Mereka tahu akan ada hujan. Dari rumah sudah disiapkan payung terlebih dahulu. Bapak Ibu Bapak di surga sudah memberikan kita satu kerajaan tak tergoncangkan. Mengapa? Artinya akan ada goncangan yang besar terjadi. Kali pertama saya naik pesawat, saya mau marah. Dan papa saya juga bilang, kenapa? Pesawat belum jatuh sudah kita dikasih tahu nanti kalau jatuh pakai pelampung. Begitu kan? Belum jatuh
baru mau terbang. Kita disuruh pakai pelampung kalau jatuh. Seakan-akan pasti jatuh. Gitu. Bapak Ibu, ya pengurus pesawatnya tahu bahwa sewaktu-waktu bisa jatuh. Kalau nggak jatuh itu namanya anugerah. Suatu-waktu kita akan menghadapi goncangan kehidupan. Kalau sampai hari ini belum tergoncang, itu namanya anugerah. Maka hidup ini penuh dengan anugerah. Itulah sebabnya kita perlu apa? Ucapan syukur. Sebab karena kita ada di dalam kerajaan yang tak tergoncangkan. Ada amin? Itu Bapak Ibu catat baik-baik. Saya tidak terlalu berpanjang lebar di sini, tapi saya mau masuk kepada kalau saja. Kan kita bicara kalau-kalau. Kalau saja goncang itu datang, pertanyaannya bagaimana kita menghadapinya? Dan kalau itu bakal terjadi, mari kita kembali kepada firman Tuhan. Itulah sebabnya pastikan setiap kita ada pada kerajaan yang tidak tergoncangkan. Bilang gitu. Pastikan tiap kita ada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kenapa? Karena kita telah menerima. Bagaimana kita bisa dikatakan orang yang hidup di dalam kerajaan tidak tergoncangkan? Jawabannya ada di Alkitab. Apa itu jawabannya? Halo? Jawabannya apa? Senantiasa mengucap syukur. Bilang, senantiasa mengucap syukur. Jangan bersungut-sungut. Walaupun pohon ara, ya, pohon ara atau pohon anggur tak berbuah, pohon zaitun ya, pokoknya pohon lah ya, tak berbuah, tapi hatiku tetap apa? Mengucap syukur. Apalagi, walaupun bisnis saya tidak menghasilkan, hatiku senantiasa mengucap syukur. Walaupun rambut ini tidak bertumbuh lagi, hatiku tetap mengucap syukur. Semua. Walaupun suami saya semakin hari semakin tua, saya tetap mengucap syukur. Itu Anda beruntung punya suami bisa tua. Lah kalau suaminya nggak tua-tua terus, kamu yang tua gimana? Ya toh? Atau kebalikannya, kalau istri kamu kelihatan tua, ucap syukur. Ya kalau dia nggak tua, muda terus, kamu yang tua, amsyong kamu. Dan inilah namanya anugerah. Kalau kita melihat ada di antara kita seperti itu, jangan dulu kita melihat orang, tapi lihat pada diri kita. Dan jangan bangga kalau kita punya tubuh, kita punya wajah, kelihatannya agak muda daripada pasangan kita. Kita senang, lalu kita jadikan apa? Jadikan itu showcase. Hey, apapun alasan, umur itu menentukan kamu. Casing mang itu sementara aja toh. Toh pada satu hari kamu harus menyerahkan tubuh itu kepada siapa? Jono. Mau muda bagaimanapun, kamu dandankan ya, tetap satu hari kamu ketemu dengan Jono. Sudah, yang tidak ngerti senyum-senyum saja, apa sih maksud pas khotbah? Marilah kita mengucap syukur dengan apa? Bukti orang yang mengucap syukur adalah orang yang beribadah, yang berkenan kepada Allah, Bapak Ibu. Beribadah yang berkenan kepada Allah. Bilang, beribadah yang berkenan kepada Allah. Nah, itu yang terpenting. Lalu mari kita coba merangkai, mengkonstruksi, ya dari semua ayat itu pada akhirnya kita temukan satu kata, yaitu ibadah merupakan pengucapan syukur. Yang ibadah merupakan pengucapan syukur atas apa yang engkau telah terima. Kalau orang yang tidak ibadah atau tidak suka ibadah, hatinya belum terima sesuatu. Kalau sudah terima sesuatu tapi tidak mengakui, nanti kena Ananias dan Safira. Nah, itu masalah tuh. Nah, kita khotbah ini ya, baca di rumah aja, apa itu Ananias dan Safira. Menerima tapi bilang tidak terima. Kalau kita menerima, ucap syukurlah. Ucap syukurnya itu ibadah lah. Bapak Ibu, saya coba mengkonstruksikan di bulan November ini, di bulan Agustus ini dengan kata ini.
bahwa Agustus ini kita sedang memasuki satu topik yang disebut apa? Kita menerima kerajaan tak tergoncangkan. Kalau kemarin kita bicara esensi dan substansi kerajaan yang tidak tergoncangkan, esensi dan substansi kerajaan Allah, dan bulan Agustus ini adalah kerajaan yang tidak tergoncangkan. Lalu minggu pertama ini kita bahas apa? Ibadah yang berkenan kepada Allah. Saya konstruksikan kata ibadah. Ibadah macam-macam. Nanti kita pikir ibadah cuma ada di sini saja. Ya, bisa saja. Tapi kita kembali pada Alkitab. Di mana muncul kata ibadah? Ibadah muncul pertama kali Tuhan telah membentuk manusia, diberikan otoritas, ditempatkan ke dalam kehidupan. Maka di dalam kehidupan ini diminta usahakanlah kehidupan ini dan pelihara. Dan Alkitab katakan usaha dan pelihara itu namanya ibadah. Karena bahasa aslinya avoda, artinya worship atau ibadah. Apa itu ibadah? Ibadah itu adalah mengusahakan kehidupan ini sebagai bentuk pengucapan syukur kepada Allah. Kehidupan ini apa? Lebar. Tapi saya coba untuk mengkonstruksikan yang sederhana saja di dalam ibadah kita sepanjang bulan Agustus. Ada 3 elemen dalam kata ibadah atau kehidupan. Kehidupan yang pertama spiritual, rohani, kerohanian. Kehidupan yang pertama adalah kehidupan kerohanian. Kehidupan yang kedua adalah keluarga, hubungan suami istri, orang tua dengan anak. Itu bulan Agustus ini kita akan bedah. Dan yang ketiga, hubungan sosial. Nonsens seseorang bisa baik di dalam kehidupan sosial jikalau keluarganya tidak baik. Nonsens seseorang keluarganya baik kalau ibadahnya kerohanian tidak baik. Maka ketiga ini menjadi satu sebagai wujud ucapan syukur. Lalu kita mau closing. Tadi saya pilih mana ini 3? Keluarga, sosial, atau kerohanian. Rupanya saya mesti pilih kerohanian aja. Lebih singkat, sudah sering saya khotbah. Kerohanian yang menjadi dasar yang tidak boleh hilang. Pemazmur berkata, apabila dasar-dasar ini dihancurkan, apa yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Mazmur 11 ayat yang ketiga. Artinya dasar kekristenan itu adalah kerohaniannya. Bapak Ibu, kita menjadi orang Kristen, begitu kita bertobat, kita akan dibawa kepada satu pelajaran namanya dasar kekristenan. Apa itu? 4 hukum pertumbuhan rohani. 4 hukum pertumbuhan rohani. Sekali lagi, 4 hukum pertumbuhan rohani. Yang pertama apa? Yang pertama itu doa, Bapak Ibu. Kalau Anda membuktikan sebagai seseorang yang ibadah, kehidupanmu adalah kehidupan yang penuh dengan doa. Doa itu adalah membangun hubungan dengan Bapa di sorga. Itulah sebabnya Tuhan Yesus mengajarkan kita ada namanya doa Bapa kami. Bapak Ibu, orang yang berdoa kepada Bapa di sorga, membangun keterhubungan, percaya dia suka membaca firman Tuhan. Itu hukum yang kedua. Itulah sebabnya Paulus katakan hendaklah engkau senantiasa berdoa, itu ada di dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-17. Ya, dikatakan apa? Tetaplah berdoa. Dan orang yang suka berdoa Bapak Ibu, maka dia akan suka dengar suara Bapa. Yaitulah kehidupan yang kedua adalah kehidupan yang senantiasa menyelidiki firman Tuhan. Suka baca. Kalau baca tidak ngerti, datang cari pastor untuk dibukakan pengertian.
2 Timotius pasal 3 ayat 16 dan 17. Segala tulisan yang ilhamkan Allah lewat para hamba Tuhan, tujuannya adalah menasehati, menyelidiki, memperbaiki dan memperlengkapi. Itu perlu baca Alkitab Bapak Ibu. Itu hukum yang kedua. Hukum yang ketiga, hidup dalam persekutuan. Hari Minggu kita bersekutu. Memang ibadah itu bukanlah sekedar cuma hanya bersekutu di seluruh sendi kehidupan termasuk keluarga. Tapi persekutuan itu beda lagi. Kita berkumpul untuk menyembah dan mempersembahkan apa yang telah kita terima dari Tuhan kembali kepada Tuhan. Itu yang dikatakan Kisah 2 ayat 42. Mereka bertekun dalam persekutuan. Gereja mula-mula itu Bapak Ibu. Maka kalau Anda bisa lihat gereja mula-mula, bagaimana mereka menghadapi goncangan kalau Bapak Ibu menyelidiki. Sampai pada abad yang ketiga, seorang raja, seorang kaisar melihat kehidupan kelompok ini yang begitu kuat menghadapi tantangan. Tidak ada pemimpinnya, tidak ada organisasinya yang bernama Kristianos. Orang-orang Kristen. Waktu itu belum disebut Kristen, masih disebut pengikut Kristus. Lalu kaisar ini melihat itu, tertarik untuk mempelajari. Saat dia mempelajari di langit ada salib. Rupanya sorga berbicara, alam turut bekerja. Mengapa saya menganiaya orang Kristen, pengikut salib itu? Jadikan salib sebagai tuntunan kehidupan. Kaisar ini berubah. Maka di abad ketiga dia menerima Kristus sebagai Tuhan di dalam hidup kaisar ini. Namanya Konstantin. Yang kita kenal sekarang adalah tokoh gereja Katolik. Katolik bukan Katolik agama. Katolik itu kita semua punya agama global. Itu kenapa? Karena orang Kristen mau baca Alkitab, kumpul belajar. Yang terakhir, pemusik boleh angkat ke atas. Maksudnya naik ke atas, kalau diangkat ke atas. Saking semangat khotbah, boleh naik ke atas pemusik pemuji. Yang keempat, hidup dalam kesaksian dan pelayanan. Bapak Ibu harus suka bersaksi. Ini hukum yang keempat. Orang Kristen kalau dibilang ucap syukur, tapi tidak pernah bersaksi, tidak mau melayani. Ya, amsyong lah. Jadi Bapak Ibu, ayo di luar kita ceritakan baik sikap perilaku kita, kehidupan kita, maupun ungkapan kita, apa yang kita terima yang tidak dilihat orang lain. Lalu mari gabungkan diri ya untuk ambil bagian dalam doa. Saling mendoakan, yang melayani, yang bisa main musik silakan daftar, yang bisa nyanyi silakan daftar, ya yang bisa apa, ayo daftar ya kita keluarga kan. Persekutuan di dalam komunitas sel dalam unit yang kecil Bapak Ibu sangat berbahagia. Beda dengan dua dekade yang lalu. Wah komsel kita. Saya ini kan produk komsel. Komsel enak. Kenapa masa-masa itu kita enggak punya barang beginian nih. Kita pengen, adik saya bilang, kok kenapa ya dulu kita itu pengen hari Selasa. Hari Selasa ada pertemuan, doa bersama. Kita pengen ada hari Kamis. Ya, karena hari Kamis akan didoakan untuk kita pelayan hari Minggu. Para pelayan Tuhan tuh semangat sekali. Terus sekarang gimana? Saya tanya dia. Sekarang enggak begitu lagi kok. Salah, kalau di Mas 21 semua senang, hari Kamis penuh tuh orangnya tuh kan. Coba di kiri kanan, kan termasuk kamu datang kan. Apalagi pelayan, semua datang. Datang di mana? Periksa hati sendiri. Tapi sekarang memang betul, kumpul kita agak susah. Ketika kita berkumpul Bapak Ibu, di komsel kita bisa bersaksi, di sini kan susah. Tapi di sini kesaksiannya apa? Satu tuh Bapak Ibu hadir. Saya kalau lagi khotbah saya lihat, di sini ada, ya ini sih pasti suka ada.
Saya di sini, ada Kevin. Semangat saya khotbahnya juga berapi-api. Kenapa? Dari wajahnya penuh dengan api. Orang yang penuh rezeki kan tuh lihat wajahnya tuh kan senyum. Saya lihat Leli, ya Yanto, wush. Tapi kalau nggak ada Yanto, agak lemah sedikit. Tapi saya nggak pernah lihat dia nggak ada. Selalu ada tiap hari Minggu kan, betul ya? Betul nggak? Betul gitu dong. Ini pengkhotbah sebenarnya menyindir. Bukan. Jangan diputarbalikkan, jangan digoreng-goreng. Goreng sama pisang boleh goreng ya. Anggap saja semua itu benar. Maka kebenaran itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Percayalah, kita sedang dalam sebuah kehidupan. Apa itu namanya? Kita sedang kehidupan spiritual. Sebagai tanda pengucapan syukur, kita telah menerima kerajaan tak tergoncangkan. Itulah kesimpulan di dalam kehidupan Kristen yang sejati. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita bangkit berdiri. Tadi lagu yang terakhir bagus. Kemarin saya suruh nyanyi tapi mungkin gak ada persiapan. Kita berepotan semua. Kali ini nyanyi dalam bahasa Indonesia supaya Ai Acim bisa nyanyi. Apa itu dari Bless the Lost? Puji